Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon pada Senin 8 Juli. Dengan putusan itu, status tersangka terhadap Peggy oleh Polda Jabar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim juga meminta penyidik Polda Jabar segera menghentikan penyidikan terhadap Peggy. Tribuners, berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Ada sejumlah pertimbangan Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk mengambil putusan ini. Dalam putusannya, Polda Jabar disebut tidak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Peggy dinyatakan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka dalam proses penyidikan. Hakim menyatakan penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup 2 alat bukti karena harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu. Hakim juga menyebut penetapan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Peggy tidak sah karena Peggy tidak pernah dipanggil. Selain itu, Hakim juga memerintahkan Polda Jabar memulihkan harkat dan martabat Peggy Setiawan seperti sedia kala. Polda Jawa Barat merespons hasil sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina. Pihak Polda Jabar menegaskan bakal patuh terhadap keputusan hasil pra-peradilan. Pernyataan itu disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yules Abraham Abbas. Sementara itu, merespons soal ganti rugi yang akan diberikan untuk Peggy Setiawan menjadi korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Polda Jabar mengaku akan patuh terhadap putusan hakim. Sebab menurut Kabidkum Polda Jabar Kombes Nur Hadi, ganti rugi untuk Peggy seharusnya diputuskan oleh hakim. Karena dalam putusan sidang pra-peradilan tidak menyinggung soal ganti rugi, maka sementara pihaknya baru akan membebaskan Peggy. Adapun untuk langkah selanjutnya, ia menekankan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lebih dahulu dengan penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Setelah memenangi sidang pra-peradilan, tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku akan menuntut ganti rugi dari Polda Jabar. Bahkan kubu Peggy akan mempertimbangkan untuk menggugat Polda Jabar secara perdata, yang mana korban salah tangkap berhak mendapatkan uang ganti rugi minimal 500.000 dan maksimal 100 juta rupiah. Pertimbangan kubu Peggy untuk menggugat Polda Jabar itu disampaikan oleh salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, seusai sidang pra-peradilan di PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tony RM mengaku pihaknya akan melakukan koordinasi terkait pembebasan Peggy Setiawan. Ia pun menekankan akan menuntut ganti rugi kepada Polda Jabar. Bahkan Tony mengaku akan mempertimbangkan untuk menggugat Polda Jabar secara perdata. Polda Jabar menepati janjinya melepaskan Peggy Setiawan setelah Hakim PN Bandung menyatakan status tersangka tidak sah. Peggy Setiawan dibebaskan penjara pada Senin 8 Juli malam. Peggy Setiawan diketahui hampir 2 bulan sejak 21 Mei hingga 8 Juli 2024 mendekam di sel tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau di Tahti Polda Jabar. Peggy keluar dari ruang tahanan sekira pukul 21:27 waktu Indonesia Barat. Peggy yang mengenakan sweater oranye dipertemukan keluarganya di ruang Peggy yang mengenakan sweater oranye dipertemukan keluarganya di ruangan di Tahti Polda Jabar. Setelah 10 menit, Peggy dibawa keluar dari gudang di Tahti Polda Jabar pada pukul 21:40 waktu Indonesia Barat. Dia didampingi keluarga dan tim kuasa hukum. Peggy terharu dapat bebas usai penantian panjang. Dia menegaskan sejak awal bukan pelaku pembunuhan Dia menegaskan sejak awal bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena itu dia tidak takut untuk menegakkan keadilan. Peggy mengaku bahagia bisa bebas dan status tersangkanya gugur dalam kasus Vina Cirebon. Ia pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang mendukungnya hingga dirinya bisa menghirup udara bebas. Tribuners, itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.